Dua orang pasangan suami istri dari Kabupaten Pesawaran Lampung juga menjadi korban dukun pengganda uang bernama Mbah Slamet, warga Banjarnegara, Jawa Tengah. Pak Sutri tersebut telah hilang komunikasi dengan pihak keluarga lebih dari 1 tahun lalu. Keduanya berpamitan dengan keluarga untuk pergi ke Jawa. Mereka berpamitan untuk mengajarkan kursus membuat kain tapis. Setelah berpamitan, pihak keluarga tidak dapat berkomunikasi dengan kedua korban karena nomor telepon dari keduanya tidak dapat dihubungi. Pihak keluarga sempat khawatir dan mencari keberadaan keduanya ke sejumlah kerabatnya yang berada di Jawa. Pihak keluarga mengaku kaget setelah mendapatkan kabar bahwa Irsad dan Wahyu Triningsih menjadi korban pembunuhan dukun pengganda uang di Banjarnegara, Jawa Tengah. Sementara itu, sampai saat ini dari total 12 korban masih ada 9 korban lainnya yang belum diketahui oleh polisi. Untuk memudahkan proses penyidikan, polisi telah membuka posko DVI antemortem di gedung Dokes Mapolres Banjarnegara. Polisi juga mengimbau agar masyarakat yang anggota keluarganya hilang dan diketahui pernah berhubungan dengan Slamet Tohari agar melaporkan hal tersebut melalui layanan WhatsApp di 082326 444401, terutama untuk warga yang berasal dari Tasikmalaya, Jakarta, dan Cirebon. Tim TV One mengabarkan. Kalau di Sherlock, ini rumah orang tuanya atau rumahnya juga samalah. Takutnya kenapa-napa ayahnya gitu loh. Tahu lokasinya ini di mana? Ini lokasi di rumahnya dia gitu loh. Masih satu kampung. Ini rumah orang tuanya. Sekitar 100 meter baru rumahnya dia. Sama aja. Namanya kan Pak Slamet. Ya sih, ini cuma intinya sih waspada aja. Ya dia sih pernah ngasih ayah 100 lebih. Cuma ini buat waspada aja. Takutnya namanya ayah kan nggak punya temen, nggak punya asisten, nggak punya ajudan, nggak punya rekan-rekan yang orang ayah percaya lagi. Makanya ayah agak sedikit ngeri gitu loh. Apalagi tadi di hutan, ayah nggak sadar. Awalnya ngantuk mulu, habis minum Pocari Sweat. Tidur lagi sampai ayah lagi bersila nih sambil nunggu kepalanya langsung tidur di bawah, kan aneh. Dia mau kayak orang mabuk, dia juga kayak ngabuk ya, ngomong sendiri kayak orang gila. Ya udah ya, moga-moga selamat sampai tujuan dan sukses, amin. Baik, kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan pihak keluarga ya yang sudah menjadi korban pembunuhan dari dukun pengganda uang Mbah Slamet ya di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah. Ini sudah hadir bersama kami ada 2 orang narasumber, ada Pak Teguh dan juga Pak Sukiyadi. Selamat pagi Pak Teguh, Pak Sukiyadi. Selamat pagi. Oke, Pak Teguh ini merupakan keluarga korban atas nama Parianto dan Pak Sukiyadi ini keluarga korban atas nama belum ada ya? 2 orang Pak Sutri. 2 orang Pak Sutri yang ada di Lampung ya, Pak Irsad dan juga Bu Wahyu. Baik Pak Teguh, Pak Sukiyadi, pertama-tama kami ingin mengucapkan turut berbela-sungkawa atas peristiwa yang terjadi. Semoga keluarga diberi ketabahan dan juga almarhum dan almarhumah mendapatkan tempat terbaik ya di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, saya mau ke Pak Teguh terlebih dahulu. Pak, rekaman suara dari Pak Parianto ini kan sempat juga viral kemarin ya. Diperdengarkan, ditujukan kepada anaknya beliau. Itu ceritanya bagaimana Pak? Kapan voice note itu atau rekaman suara itu dikirimkan Pak? Jadi waktu itu voice note itu dikirimkan saat dia mau minta antar untuk mencari ayahnya di hari Kamis. Dan dia minta hari Kamis. Dan dia minta pengawalan kepada saya untuk dia berangkat ke Jawa. Oke. Kemudian, Pak? Dan di hari pertama itu dia sorenya langsung berangkat dengan saya. Nah, di saat kita berangkat,
kita di pagi hari itu bikin laporan di Polres, ya kurang respon, slow respon. Dan di situ Polres mana itu, Pak? dia saat Polres Banjarnegara. Oke. Kemudian? Ya di situ saya sangat kecewa lah dari respon mereka di saat kita emang benar-benar lagi butuh sosok pendamping. Karena kan di rekaman itu kita tidak diperbolehkan untuk mencari ayahnya tanpa ada pendampingan kepolisian kan. Oke. Nah, Pak Teguh, dari pengetahuannya Pak Teguh dan juga anak korban begitu ya, kan Anda domisili mungkin di Sukabumi gitu, terus mencari korban ke wilayah Jawa Tengah. Pada saat itu diceritakan nggak oleh anak korban atau keluarga lain mengetahui ngapain korban ini ke Jawa Tengah gitu? Iya, sempat menanyakan. Ya, dia kan Pak Teguh terus maksa. Ya. Ya, dilanjutkan Pak. Ya, dia terus maksa kan. Dia kekeh pengen diantar ke Jawa untuk mencari bapaknya karena emang namanya anaknya kali ya. Retak hatinya itu emang benar-benar nggak salah. Di saat waktu itu kita sempat diabaikan lah di Polres, dan alhamdulillah ada kepolisian yang emang benar-benar respect sama kita. Baik. Sampai dia mengawal kita ke lokasi tersebut. Baik, ke lokasi tersebut tuh maksudnya ke rumah Pak Slamet, Mbah Slamet. Iya, iya. Terus kemudian Dia akhirnya mengawal bertemu kita Mbah sampai Slamet ke atau rumahnya. gimana? Nah dari situ kita datang ke rumahnya kan, bahwa istrinya pengakuannya Pak Slamet itu nggak ada pulang-pulang berbulan-bulan. Padahal anak dari Pak Parianto ini pernah datang juga kan berdua ke rumah Pak Slamet ya? Iya, Sebelumnya. betul, betul. Oke. Ngapain katanya waktu pertama kali datang mungkin ya Pak Parianto ini dengan anaknya datang pertama kali ke rumah si pelaku, si Mbah Slamet ini dalam rangka apa Pak Teguh? Kalau itu sih saya kurang paham ya. Nah, oke. Nah, untuk peristiwa yang ini Pak Parianto itu berangkat ke wilayah Jawa Tengah itu sejak kapan, Pak Teguh? Oh, dari bulan-bulan yang lalu. Seorang diri ya? Iya. Oke. Baik. Oke. Itu dari salah satu keluarga korban ya, ini Pak Parianto, tapi juga kabarnya pihak kepolisian juga sudah dapat mengidentifikasikan 2 orang korban lainnya, pasangan suami istri yang berasal dari Lampung. Nanti kita akan mendalami hal ini usai yang satu ini. Tetap bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita akan mendalami mengenai kasus ini dengan 2 orang pihak keluarga. Kita kembali lagi ke Pak Teguh. Pak Teguh, tadi kita 2 kali menyajikan rekaman suara dari Pak Parianto. Apakah ini memang benar suara Pak Parianto yang dikirimkan kepada anaknya, Pak? Benar itu. Benar ya, Pak ya? Iya. Adakah pesan lain, mungkin sebelum Pak Parianto ini pergi ke rumah Mbah Slamet, atau pesan yang disampaikan juga kepada pihak keluarga selain pesan yang tadi, Pak? Setahu saya sih cuman itu aja ya. Oke, saya geser ke Pak Sukiyadi. Ini adalah paman korban dari korban bernama Irsat ya, dan juga istrinya. Pak Sukiyadi, tadi kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa
ponakan Anda begitu ya sudah lebih dari 1 tahun berangkat ke wilayah Pulau Jawa gitu. Nah, pada saat berangkat dan akhirnya tidak ada kabar sama sekali, apa sih Pak sebenarnya yang ponakan Anda ini sampaikan ke pihak keluarga? Penyampaian nggak ada. Cuman waktu pergi pertama, nggak pamitan sama paman. Hanya sama saya nggak pamitan. Sepulangnya mampir ke rumah. Cerita. Saya tanya, "Saat kamu dari mana aja sih selama ini nggak kelihatan?" Nah, jawabnya, "Saya dari Jawa, Man. Bisnis jual beli tekek." Dikasih tahu, ditunjukin di HP-nya. "Oh ya, ini bener nggak sih, Sat?" "Bener, Pak." Nah, terus tidak lanjutnya, terus habis ini mau kemana lagi? Terus ya saya mau ke Jawa lagi, Wak. Paman. Seperti itu. Nah, pulang dari sana, nggak lama kemudian ke rumah lagi, ke rumah saya. Cerita. Hasilnya apa? Saya ada informasi ini mau jual beli bibit duren yang pupusnya biru. Loh, kok ada tosan? Buat apa? Oh, ini mahal, Pak. Ini harganya 30 juta satu batangnya. Oh. Jadi kamu berangkat mau ke sana lagi? Ya, Man. Mau ke Malang, katanya. Nah, habis itu setelah keberangkatan itu tidak pernah komunikasi lagi. Kurang lebihnya 1 tahun. Nah, dari awal Pak Sukiyadi, ponakan Anda ini memang berangkat bersama istrinya, menyampaikan bahwa istrinya begitu untuk ke Jawa tadi, untuk bibit duren tadi, Pak? Iya. Sama istrinya. Dan sebetulnya sih kalau seharian di rumah, dia itu sangat baik terhadap masyarakat. Dan sudah punya usaha yang mapan sebetulnya. Biasa segar. Mau kemana lagi sih, Tat? Kamu kan usahanya udah mapan. Sudah bikin peci. Sudah didampingi Pak Dendi. Merek ini. Dendi. Tapi terkenal. Dibilang terkenal. Udah banyak tamu sebetulnya, Mbak. Pernah menyebutkan nama Slamet ini enggak, Pak? Nah, kalau menyebutkan nama Slamet, dari ponakan saya sendiri belum pernah. Tapi dari ibunya Tri pernah cerita sama saya bahwa menunjukkan ini yang namanya Slamet. Yang disebutkan sebagai apa atau siapa Slamet ini enggak, Pak? Slamet katanya teman dekat Irfan. Bukan teman bisnis, Pak, disebutkannya? Atau gimana? Bukan. Nah, jadi saat kedua pasangan suami istri ini izin kepada keluarga, bilangnya mau bisnis atau mau ke rumah Slamet atau gimana, Pak? Nah, kalau bicara untuk ke rumah Slamet, belum pernah cerita. Sama paman ini belum pernah cerita kalau berangkatnya mau ke rumah Slamet. Pokoknya berangkat yang terakhir mau ke Malang. Oke. Itu kapan ya, Pak ya? Ya. Yang izin berangkat ke Malang itu kapan, Pak? Ingat nggak tanggalnya dan bulannya, Pak? Nah, kalau tanggalnya saya nggak ingat, ya pokoknya kurang lebihnya lebih dari setahun lah, Pak. Saya dengar-dengar kemarin, kok tahu-tahu informasinya sudah meninggal di sini. Soal informasi yang diterima oleh keluarga ini bagaimana, Pak? Waktu Pak Sukiyadi dan keluarga mengetahui bahwa akhirnya ponakannya Pak Sukiyadi ini jadi korban pembunuhan di Banjarnegara? Ya, rasanya sangat sedih sekali lah, namanya pembunuhan yang sangat keji, yang sangat biadab.
yang tidak beri kemanusiaan. Tahu-tahu sudah meninggal dua-duanya kan. Informasinya pertama dapatnya dari mana waktu itu, Pak? Informasi yang pertama dari desa. Pak, kedua pasangan suami istri ini sudah punya anak belum, Pak? Sudah punya anak 2, Mbak. Anak 2, berarti anaknya ditinggalkan saat itu ya, Pak ya? Iya, dua-duanya tinggalkan semua. Memang sama ibunya Tri nggak Ya. boleh dibawa, suruh ninggal. Oh, oke. Pak, saat memang ponakan Bapak ini tidak bisa dihubungi, apa respon dari keluarga? Sempat juga kah mencari ataupun melaporkan ke pihak kepolisian atau gimana, Pak? Ya hanya menunggu. Orang biasanya kalau sering pergi, biasanya pergi lama nanti pulang, pergi lagi pulang. Nah ini ditunggu kepergiannya nggak pulang-pulang, tahu-tahu pulang-pulang sudah pergi. Jadi nggak pernah respon dulu Biasanya- kenapa karena usaha. Memang gayanya almarhum tuh begitu ya Pak ya, kalau mungkin berbisnis gitu, beraktivitas, pergi agak lama kemudian baru pulang, pergi lagi agak lama kemudian baru pulang. Memang begitu Pak kebiasaannya Pak? Iya. Kemudian kan pasangan suami istri ini sudah dapat diidentifikasikan. Apakah memang juga sudah diberikan kepada pihak keluarga jenazahnya sehingga bisa segera dimakamkan atau gimana prosesnya, Pak? Suaranya agak putus-putus loh, Mbak. Oke, jadi kan keponakan Bapak sudah bisa diidentifikasikan oleh pihak kepolisian, Pak. Lantas, sudahkah proses penyerahan jenazah agar bisa segera dimakamkan atau belum atau bagaimana prosesnya, Pak? Ya kalau prosesnya kemarin dari Polsek, Kepala Desa, Pak Camat, ya kita berharap artinya bisa dibawa pulang ke sinilah jenazahnya. Nah, dari pihak keluarga mengharapkan seperti itu. Oke Pak Sukiyadi, sekali lagi kami turut berduka cita gitu yang sangat dalam atas peristiwa ini. Tapi kalau Pak Sukiyadi diberikan kesempatan untuk berbicara gitu mengenai hal ini, apa yang ingin Pak Sukiyadi dan keluarga sampaikan, Pak? Ya, saya minta tolong dengan pihak hukum, artinya seperti Pak Slamet, karena perbuatannya yang tidak diizinkan oleh pemerintah, perbuatan yang sangat fatal lah, ya dihukum seberat-beratnya, paling tidak dihukum mati. Kalau Pak Teguh bagaimana Pak? Ya saya berharap sih dihukum seberat-beratnya ya. Baik, Hukum mati jadi lah harapan gitu. keluarga adalah hukuman seberat-beratnya, lebih baik hukuman mati begitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Teguh, Pak Sukiyadi sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Titip salam untuk anggota keluarga lainnya, semoga dapat diberikan ketabahan dan juga kelapangan atas insiden yang baru terjadi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami jeda terlebih dahulu ya, masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.